Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan banyak sekali nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat obat dan nikmat iman. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam umat yang diberkati beliau kelak. Yang terhormat Ustazah Halimah selaku pemateri pada kegiatan kali ini dan juga Dewan Guru SMIT Al-Hikmah Kalamti. Sekarang marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah dan pembukaan pada kali ini, maka acara kali ini bisa berjalan dengan baik. Nah, memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan dan dilanjutkan dengan kegiatan penyampaian materi terkait dengan designasi modul 1.4 pendidikan guru penggerak oleh Ustazah waktu dari teman-teman berselanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di pagi menjelang siang hari ini mengumpulkan kita bersama dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kegiatan Kombel pada pagi hari ini. Di kegiatan Kombel atau komunitas belajar hari ini kita akan mengadakan kegiatan diseminasi atau penularan pemahaman terkait dengan modul yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, barangkali Ustazah juga sudah mempelajari modul ini baik dari CDP angkatan sebelumnya ataupun dari PMM begitu deh. Jadi barangkali mungkin juga panjenengan ada yang sudah mendapatkan sertifikat PMM untuk tema budaya positif. Tetapi tidak ada salahnya kemudian kita review kembali sehingga barangkali nanti dengan adanya pengulangan pemahaman kita terkait dengan materi ini akan semakin bertambah baik begitu. Barangkali mungkin Ustazah Bapak Ibu ada yang sudah mendapatkan sertifikat di PMM untuk kegiatan budaya positif ya barangkali. Jadi bismillah kita belajar kembali sembari kita memperdalam ilmu kaitannya dengan budaya positif. Nah, di sini saya selaku pemateri yang pada tahun ini alhamdulillah berkesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Semoga nanti juga Bapak Ibu Ustazah yang lain juga di angkatan-angkatan berikutnya ada yang lolos untuk mengikuti program ini karena insya Allah di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu yang nanti akan bermanfaat bagi kita semua kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita. Nah, pada kesempatan kali ini di modul budaya positif itu ada beberapa subbab yang dipelajari. Yang pertama kaitannya dengan disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu gitu deh. Yang pertama kita bahas dulu kaitannya dengan budaya positif. Jadi insya Allah di sekolah kita pun kita juga sudah menerapkan beberapa budaya positif ya.
Monggo barangkali ada yang mau menyampaikan kira-kira mereview kembali budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah dan itu sekiranya perlu kita tingkatkan lagi keberlangsungannya dan juga masih sangat relevan untuk kita laksanakan. Monggo kira-kira budaya positif apa yang sudah kita laksanakan di sekolah? Monggo kita saja. Barangkali ada yang mau menyampaikan. Monggo selaku. Sholat Jumat. Oke ya. Jadi alhamdulillah sekolah kita anak-anak maupun dewan guru itu melaksanakan sholat duha. Itu budaya positif yang pertama. Monggo budaya positif yang lain. 5S. Nggih apa? Oh ya 5S ya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ada lagi Ustaz Saza? 5R ya 5R. Mulai dari nama Pak Didi apa saja Pak Didi masih ingat 5R itu? Gerika, resik, rapi, rajin. Oke, nah itu budaya 5R juga sudah kita terapkan di sekolah kita, bahkan di beberapa bulan yang lalu kita menggunakan skema ini sebagai kegiatan kelima begitu ya. Nah budaya positif di sekolah itu apa? Budaya positif di sekolah yang nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi ada kata kunci di sini, ada keyakinan dan kebiasaan, kemudian keyakinan dan kebiasaan itu harus berpihak pada murid. Kemudian ada beberapa perubahan paradigma yang harus kita ubah begitu ya, kaitannya dengan membangun budaya positif di sekolah ya. Jadi dalam membangun budaya positif di sekolah itu sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita mau mendisiplinkan membangun budaya positif di sekolah, nah maka salah satu yang harus kita support dulu adalah kaitannya dengan kita menyediakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan. Kemudian beberapa paradigma yang harus kita ubah. Yang pertama, kadang-kadang kita berpikir deh awalnya itu bahwa guru itu mengontrol siswa. Ya, jadi guru mengontrol siswa. Ya. Tetapi ya tidak serta-merta ya guru itu selalu ya mengontrol siswa. Jadi semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu ya. Jadi tidak serta-merta guru itu langsung mengontrol apapun terkait dengan perilaku siswa ya. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Jadi tidak hanya serta-merta dari pihak guru yang mengontrol gitu ya, tetapi juga ada peran serta siswa di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penjelasannya penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya, usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha gitu ya. Jadi penguatan positif itu memang
sehingga nanti budaya-budaya positif atau perilaku positif itu tidak hanya dilaksanakan anak dalam jangka waktu tertentu saja. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang ini yang mungkin sering kita lakukan deh. Jadi misalnya anak melakukan suatu kesalahan, niatan kita itu bukan untuk menyalahkan anak, tetapi membuat anak sadar akan kesalahannya begitu ya. Nah, kita merasa bahwa itu salah satu cara yang ampuh untuk menguatkan karakter siswa. Tetapi ternyata ya mungkin di beberapa siswa itu bisa memberikan efek yang diinginkan begitu ya. Kemudian anak karakternya menjadi kuat ketika kita sadarkan akan kesalahannya. Nah, tetapi kadang-kala ya di anak-anak tertentu mungkin menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa, itu membuat siswa barangkali mungkin merasa gagal gitu deh, berkecil hati. Kemudian secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Jadi anak merasa ya, dirinya itu bersalah hati begitu deh, dan merasa dirinya itu buruk. Jadi ternyata ya tidak begitu tidak melulu ketika kita itu membuat orang merasa bersalah atau anak menyadari kesalahan itu kemudian akan menguatkan karakter mereka. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Jadi barangkali mungkin di sini kita sebagai guru merasa punya power gitu ya. Ya, tetapi sebenarnya perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Barangkali mungkin akan efektif dilakukan mungkin ketika dia mungkin ya menjadi anak didik kita gitu ya. Tapi barangkali ketika sudah tidak menjadi anak didik kita, mungkin budaya-budaya karakter perilaku baik itu akan dalam dari mereka. Kemudian ini menurut jika ini membuat kemajuan perlahan, bukanlah sikap atau perilaku kita. Tetapi jika ini memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, ubahlah cara Anda melihat, jadi cara kita melihat dunia. Kemudian ubahlah cara kita berpikir tentang manusia dan ubahlah paradigma kita. Jadi kita perlu mengubah paradigma kita, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kadang-kadang kita itu kan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita, gitu ya. Tetapi yang perlu kita rubah sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian contoh lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Nah, kemudian kita rubah paradigma kita itu. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tidak langsung menyalahkan begitu deh. Tidak langsung segala sesuatu itu dianggap salah. Misalnya seperti anak datang terlambat begitu ya. Nah, ketika anak terlambat itu bukan langsung serta-merta itu adalah sebuah kesalahan. Nah, tetapi perlu kita lihat dulu kenapa anak itu melakukan suatu tindakan, contoh misalnya tadi terlambat begitu. Karena barangkali mungkin dia punya punya alasan ya di balik itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang perlu kita ubah adalah jadi dan ini yang masih ada, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, iya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berpikir menang atau kalah, lah kita ubah berpikir menang. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya kaitannya dengan disiplin positif. Kata disiplin sampai familiar ya? Ya, barangkali mungkin ada yang mau mendefinisikan kaitannya dengan pengertian disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin taat, patuh, taat
satu, ya biasanya pakai peraturan begitu deh. Itu yang biasa kita nah ini ada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu pemikiran kaitannya dengan pendidikan itu luar biasa. Jadi panjenengan barangkali nanti mempelajari beberapa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu luar biasa. Meskipun beliau itu mencetuskan pemikiran itu sudah jauh lama deh, tetapi kalau kita lihat pemikiran tersebut masih sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, begitu. Yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal, ya, jadi dari dalam diri, tumbuh kesadaran diri. Karena kalau dari eksternal itu bisa jadi mungkin ampuh, tetapi hanya untuk jangka waktu tertentu saja. Nah, maka kita perlu menumbuhkan motivasi internal, ya, sehingga nanti mereka akan konsisten dengan kebaikan atau perilaku baik yang sudah mereka lakukan. Nah, jika tidak mempunyai motivasi internal, begitu ya, barangkali mungkin ada seseorang itu yang motivasi internalnya itu sangat rendah, begitu ya, maka diperlukan motivasi eksternal, ya, atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Ini adalah pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian makna disiplin, disiplin itu artinya belajar. Ya. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disipo atau murid atau pemikul. Yang menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin itu dapat membuat seseorang menggali semua potensinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya, kemudian yang berikutnya ketika kita mendisiplinkan siswa itu tentu ada tujuannya, begitu deh. Jadi barangkali mungkin kita membuat aturan-aturan ataupun apa yang kemudian kesepakatan yang membuat anak itu menjadi disiplin pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini berasal dari diri siswa internal sehingga akan berdampak jangka panjang. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan disiplin positif ini berdasarkan dari kesadaran mereka, kesadaran diri mereka, sehingga nanti disiplin itu ya bisa tidak hanya bertahan beberapa saat saja. Nah, kemudian yang saya pelajari berikutnya di kaitannya modul budaya positif itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ketika seseorang itu melakukan sebuah tindakan atau perilaku, entah kita atau barangkali murid anak didik kita, murid kita itu ada 3 motivasi yang membuat mereka melakukannya. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Jadi misalnya kita menginginkan anak-anak kita itu disiplin masuk kelas, begitu deh. Nah, kadang-kadang anak itu masuk ke kelas ya disiplin di guru-guru tertentu atau bahkan mungkin saya itu karena takut ya karena takut dengan hukuman, ya. Karena saya juga masih sering begitu ya, dan ini yang mungkin juga perlu saya evaluasi dalam diri saya, masih sering ya dalamnya itu memberikan hukuman kepada siswa. Nah, kemudian ternyata ketika saya memberi hukuman itu, anak berperilaku positif itu ternyata tujuan mereka adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Nah, kita kan sering mungkin ya, saya pun juga begitu. Ya, siapa yang maju nanti dapat penghargaan begitu ya, ada tambahan nilai atau apa begitu.
Atau barangkali mungkin di beberapa guru mungkin ya itu menyiapkan hadiah begitu ya. Ketika anak melakukan sebuah kegiatan positif itu kemudian diberikan hadiah begitu. Nah ternyata ketika kita itu memberi iming-iming hadiah mungkin anak kita itu melakukan sebuah kegiatan positif dalam rangka untuk mendapatkan imbalan hadiah atau penghargaan dari orang lain. Nah kemudian yang ketiga, jadi ketika anak berperilaku positif atau barangkali kita itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Ya. Nah barangkali mungkin dari ketiga ini yang perlu kita kuatkan yang mana nih? 1-3, ya 1-3. Tadi di plus minus ya. Semua ada plusnya, juga ada minusnya begitu ya. Nah ini kaitannya dengan 3 perilaku manusia. Nah, kemudian yang berikutnya yang dibahas di modul budaya positif adalah kaitannya dengan keyakinan kelas. Barangkali juga panjenengan sudah ada yang melaksanakan kegiatan pembuatan keyakinan kelas nih. Ya, karena untuk mendapatkan sertifikat di modul budaya positif PMM, salah satu aksi nyatanya adalah melaksanakan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan. Nah, di sini yang perlu kita geser itu adalah jadi tidak hanya sekadar peraturan ya. Kalau biasanya kan kita kan peraturan gitu ya, peraturan di kelas gitu, peraturan ketika mengikuti apa begitu ya. Nah yang perlu kita geser adalah bagaimana peraturan ini bisa diubah menjadi keyakinan. Kira-kira bedanya apa ya antara peraturan dengan keyakinan? Nih, monggo barangkali mungkin ada yang mau berpendapat bedanya antara peraturan dan keyakinan. Jadi setelah saya mempelajari modul ini, ya ternyata ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah kalau peraturan itu biasanya searah ya. Jadi misalnya guru sudah punya peraturan, tidak boleh datang terlambat begitu deh. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah itu kalau peraturan. Jadi searah ya. Biasanya dari guru untuk siswa ya. Tetapi kalau keyakinan itu 2 arah ya. Jadi 2 arah. Jadi memberikan kesempatan kepada murid ya untuk juga memberikan memberikan pendapatnya tentang ya tadi peraturan yang sudah mereka sepakati. Bisa jadi mungkin ada dari nanti ya keyakinan kelas itu memang dari peraturan dulu, kemudian ada timbal balik dari siswa begitu. Jadi 2 arah ya. Ada peraturan itu kira-kira peraturannya apa saja, nah kemudian ada dari siswa juga gitu ya, keyakinan mana yang mereka akan sepakati. Nah ini sangat diperlukan ya, jadi kita bisa membuat keyakinan kelas begitu. Barangkali ketika kita mungkin di awal pembelajaran gitu, barangkali mungkin di awal semester gitu, atau barangkali mungkin ketika belum ya kita bisa mengawali, kita bisa membuat keyakinan kelas ya. Nah keyakinan kelas sifatnya lebih ini ya, lebih rinci dan nyata. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi kadang-kadang kalau peraturan itu kan tidak boleh, tidak masih menggunakan kata-kata negatif. Tidak boleh datang terlambat. Nah, nanti di keyakinan kelas itu kita ubah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata positif. Ya, berarti misalnya tidak boleh datang terlambat. Keyakinan kelasnya datang tepat
waktu begitu. Apa namanya? Dan yang lain, hanya kita yang biasanya peraturan kan menggunakan bahasa-bahasa negatif, tetapi keyakinan kelas itu kita rubah menjadi bahasa-bahasa yang positif. Keyakinan kelas tidak harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya suatu yang dapat diterapkan gitu. Dapat diterapkan di lingkungan itu. Misalnya kita yang di kelas ya dapat diterapkan oleh anak didik kita. Kemudian semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan gerak pendapat atau diskusi. Kemudian semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktunya itu pembentukannya. Kemudian langkah-langkahnya, jadi kalau peraturan itu sudah tadi ya satu arah ya sudah dibuat bahkan mungkin sudah ditempel begitu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu semua siswa berpendapat terkait dengan peraturan yang akan disepakati. Contoh ya tadi datang tidak datang tepat waktu, menghargai guru, ya menghargai teman, itu contoh dari kesepakatan kelas. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, gitu ya. Itu misalnya kita ubah ke keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif, ya membuang sampah pada tempatnya begitu. Kemudian mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif ya. Nah, kenapa kok perlu dirubah menjadi kalimat positif ya? Karena kadang-kadang kalau kita menggunakan kalimat negatif itu malah yang nempel itu yang mungkin negatifnya ya. Ya, jangan terlambat lah. Yang ini kan terlambat ya. Kadang-kadang mungkin sebagian anak didik kita mungkin nyangkanya itu yang negatif-negatifnya. Maka kenapa perlu diubah menjadi kalimat positif. Nah, kemudian yang berikutnya meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nah, contoh misalnya mendengarkan guru kan tidak gaduh, gitu kan peraturan ya kan tidak gaduh di kelas. Nah, mendengarkan guru itu nilai kebajikan apa yang kita bisa ambil? Berarti menghormati orang lain gitu. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama ya. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani antara guru dengan siswa. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding agar mudah untuk dilihat. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang juga bisa menjadi referensi begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya penerapan keyakinan kelas. Ya. Jadi kadang-kadang dalam menerapkan keyakinan kelas itu mungkin ada pelanggaran di dalamnya gitu ya. Jadi misalnya keyakinan kelas datang tepat waktu, ya. Tetapi ada kalanya dalam penerapan ini ya terjadi sebuah pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran, tentu ada sanksi atau hukuman atau juga restitusi. Kadang-kadang mungkin yang sering kita lakukan itu hukuman ya. Saya pun juga demikian, masih tahap hukuman. Jadi setelah saya itu belajar pas di PMM itu ya, saya mengevaluasi diri saya sebagai seorang guru itu masih banyak sekali kekurangan dalam diri saya, begitu ya. Karena ternyata masih belum bisa menjadi guru yang
ideal. Kemudian hukuman itu merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Nah ini apa namanya contoh ya dari identitas gagal yang berupa hukuman. Jadi ada kan misalnya ya datang terlambat, kemudian hukumannya mencatat berapa puluh kali begitu ya, atau apa begitu ya. Nah ternyata itu tidak apa ya, bukan menjadi sebuah solusi yang tepat begitu. Nah karena bisa jadi dari hukuman itu ya anak menjadi tidak nyaman begitu. Kemudian bahkan ya ini perilaku pasif agresifnya mungkin akan meningkat ya. Kemudian ya nah ini tidak akan berjalan dengan boleh tidak. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah kalau kita pembahasan kaitannya dengan hukuman ya. Nah hukuman itu bersifat tiba-tiba atau tidak terencana begitu ya. Misal apa ya biasanya apa ya yang keyakinan kelas yang kemudian anak tidak tepati apa ya besar dari tanda yang menjaga kebersihan begitu ya. Nah ada tipe guru itu yang tadi suka memberikan hukuman begitu ya. Nah hukumannya pun juga bervariasi ya karena sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa yang menerima hukuman tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru lain. Nah, hukuman berupa fisik maupun verbal yang akan membuat ternyata ya akan membuat siswa itu tersakiti. Tapi disiplin ya dalam bentuk sanksi atau konsekuensi. Dari kalau konsekuensi itu kan sudah dua arah ya, sudah dua arah begitu ya, sudah terencana dan sudah dibahas. Misal datang terlambat konsekuensinya apa gitu. Konsekuensinya berarti dia misalnya pelajaran yang tertinggal dia sebelum pulang harus sudah menyelesaikan gitu, ataupun yang lainnya. Jadi sanksi dibuat oleh guru ini, tetapi ini konsekuensi yang akan jadi ada dua arah. Tetapi ternyata ya sanksi atau konsekuensi itu pun juga bukan ini apa namanya pilihan yang tepat begitu. Nanti ada yang namanya adalah restitusi begitu. Nah kaitannya dengan hukuman itu kadang-kala kita menghukum itu bukan dalam konteks negatif ya. Jadi misalnya tadi lari keliling lapangan atau membuang ini memungut sampah begitu ya. Itu kan barangkali mungkin saya lari keliling, itu kan dipandang sebagai hal yang negatif ya. Tetapi ada kalanya juga ternyata penghargaan yang kita berikan kepada anak itu pun juga sebenarnya adalah bagian dari hukuman gitu ya. Jadi kita memberikan hukuman ya apa namanya anak-anak dihukum oleh penghargaan begitu. Ini yang kemudian juga saya tertangkap dalam. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang ya. Jadi tidak semua ketika kita memberi hadiah kepada anak itu ya itu ternyata akan memberikan dampak positif gitu, ternyata tidak. Jadi ada beberapa pengaruh buruk dari penghargaan terhadap anak. Yang pertama memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Kadang-kadang kita juga sebagai orang tua, misalnya saya pun ya, misalnya
begitu ya. Nah, ataupun yang lainnya. Nah, tapi ternyata anak-anak kita yang kita berikan penghargaan itu ternyata juga akan memberikan dampak yang kurang baik. Jadi barangkali mungkin motivasinya untuk melakukan sebuah kebaikan hanya untuk mendapatkan hadiah. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ya, penghargaan merupakan suatu tindakan atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Waktu ritual itu juga saya akhirnya ini ya, mencurahkan isi hati ke ini dengan beberapa hal yang mungkin dirasa kurang ini ya, ke fasilitator begitu ya. Karena barangkali mungkin kita kasih penghargaan ke anak itu kan tujuannya ya tentunya untuk yang positif ya. Tetapi ternyata itu bukan solusi yang paling tepat begitu. Jadi pada saat diskusi pun saya juga ada beberapa hal yang mengganjal yang kemudian saya utarakan begitu. Karena merasa ya itu tadi menurut kita itu sudah suatu tindakan yang baik begitu, tetapi ternyata masih belum. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan ya. Ketika seseorang diberikan penghargaan maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya begitu ya. Barangkali mungkin yang kita kasih penghargaan satu ya, tapi ternyata banyak yang kemudian tidak menyukai. Kemudian penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan itu ternyata menghukum ya. Barangkali mungkin ini yang perlu kita evaluasi khususnya diri saya yang kadang-kadang masih menggunakan cara-cara ini agar anak melakukan sebuah perilaku positif. Nah, kemudian ini ada beberapa tindakan guru, barangkali mungkin saya juga pernah melakukan di dalamnya. Ya, kira-kira yang pertama, ya Ustaz Tulin menyuruh anak mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang sekolah hukumnya. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Oke. Yang kedua, Ustaz Agung. Hukuman. Menyuruh murid lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Oke, hukuman. Nah ini, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Ini pas COVID ya. Hukuman. Meminta murid mengganti kertas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersegel. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita cek deh jawabannya. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran TIK. Oke, sekarang kita cek. Kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau konsekuensi itu ada kaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Nah, kalau satu tadi sudah betul hukuman, ya, karena tidak ada kaitan antara terlambat dengan menulis. Yang kedua juga demikian, ya, tidak ada kaitannya hadir terlambat di sekolah dengan lari mengelilingi lapangan. Yang ketiga juga hukuman gitu deh. Yang keempat konsekuensi. Yang berikutnya ada hukumannya. Yang terakhir itu ternyata ada konsekuensi. Kenapa? Karena ada kaitan ya, karena dia terlambat berarti dia tidak mengikuti pemanasan pada saat PJOK ya, maka sebagai gantinya dia lari keliling lapangan. Ada kaitan antara kesalahan dengan timbal baliknya ya, ketika dia tidak sesuai dengan yang sudah disepakati. Itu dia perbedaannya itu. Jadi kalau konsekuensi, kenapa kalau yang terakhir
konsekuensi karena ada kaitan dengan suatu hal yang dilakukan. Nah, ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya. Ada paksaan, ini ada stimulus tanggapan. Kemudian konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep yang baik. Kemudian yang kata ini tadi ada keterkaitan antara pelanggaran yang dilakukan dengan apa yang harus dilakukan. Niku kemudian lanjut kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Nah ini ternyata kita sebagai seorang manusia itu mempunyai 4 kebutuhan dasar. Ya. Dan ini juga yang diperlukan oleh anak-anak kita. Ya. Yang pertama kebutuhan untuk diterima, ya disayangi, kemudian kebebasan, ya. Kemudian rasa senang, ya. Ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian kalau psikologis adalah kebutuhan akan rasa nyaman, gitu ya, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini pula yang kemudian misalnya anak kita melakukan sebuah kesalahan, ya barangkali mungkin ada kebutuhan mereka yang tidak kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi gitu. Maka kenapa kita itu harus belajar kebutuhan dasar manusia gitu ya. Karena kita ketika kita itu melihat anak kita ada pelanggaran, ternyata ya pelanggaran yang dilakukan itu karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Cinta dan kasih sayang, ya barangkali mungkin yang dari keluarga broken home gitu ya, dan lain sebagainya. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, nah itu kaitannya dengan kebutuhan dasar mereka. Nah, tinggal sedikit lagi saudara. Yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, ini juga menampar saya ini. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan ya atau melanggar keyakinan yang sudah disepakati, nah kita itu berada di posisi yang mana begitu ya? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu adalah guru penghukum. Ya, jadi biasanya menerapkan hukuman fisik ya. Hukuman verbal ya. Dan ini sering diterapkan guru zaman old ya. Termasuk dulu barangkali angkatan saya tentang jenengan saya masih ingat, saya tidak bawa LKS itu berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai. Itu hanya tidak membawa LKS ya. Jadi pokoknya kalau tidak bawa buku berdiri di depan kelas ya. Terus penghapus pelayan itu barangkali mungkin satu hal yang biasa ya. Gitu ya. Ya jadi rame penghapus itu melayan. Gak bisa jawab garis panjang itu blok gitu ya. Nah itu guru penghukum. Kemudian yang kedua, nah ini yang barangkali mungkin kita merasa seolah-olah sudah tahu dalam kaitannya penyikapan ketika anak melakukan sebuah pelanggaran ya. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan, kemudian membuat siswa menjadi tidak nyaman, kemudian menjadi agak gitu. Ini juga yang kemarin itu saya coba diskusikan dengan fasilitator gitu. Karena kadang kita akan mendisiplinkan siswa adalah dengan cara membuat mereka itu menyadari kesalahannya, gitu ya. Jadi ben mudah nek dirumpi salah terus melakukan sebuah perbaikan. Nah, misal ya ini contoh kata ibu sangat kecewa dengan kamu tidak membalas cerita itu membuat anak merasa. Tapi setelah saya diskusi
dengan teman-teman dan fasilitator itu ya mungkin memang ada kalanya hal itu juga boleh diterapkan meskipun itu bukan salah satu cara yang paling tepat gitu, tapi tetap boleh digunakan meskipun bukan yang paling tepat. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Ya, guru tidak menyakiti murid, tetapi akan berusaha mengontrol siswa, gitu ya, melalui persuasi. Ya, posisi ini berdampak positif dan negatif ya. Jadi boleh kita itu berada di posisi ini, tetapi harus tahu batasan-batasannya ya. Karena ketika tidak ada batasannya itu mungkin anak jadi bisa loss ya, yang nanti berdampak kurang baik juga bagi guru maupun siswa. Kemudian yang berikutnya adalah posisi monitor atau pemantau. Ya. Jadi memantau kaitannya dengan perilaku siswa. Nah, ternyata ketika kita itu menjadi guru yang ideal, posisi yang baik ya untuk mengontrol perilaku siswa itu adalah manajer. Meskipun ini juga menurut saya lebih butuh effort begitu. Manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri begitu. Nah, jadi ketika anak melakukan satu kesalahan gitu ya, kemudian anak didorong untuk menemukan solusi dari permasalahan yang misalnya tadi datang terlambat ya, dikaji dulu datang terlambatnya kenapa. Kemudian anak distimulus untuk mencari solusi dari setiap permasalahannya. Kemudian murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan yang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan itu ya diingatkan, kamu itu enggak keyakinan yang sudah disepakati misalnya. Terus kamu melanggar keyakinan yang mana, diingatkan kembali begitu. Sampai kemudian akhirnya kita menggiring anak, menstimulus anak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang tidak seorang manajer tidak dapat mengatur perilaku siswa, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi yang manajer ya. Jadi memang diharapkan nanti kita bisa mencapai pada tahap di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan menyenangkan. Nah, kemudian ini yang terakhir kaitannya dengan restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Jadi tidak kemudian hukuman ya, atau barangkali mungkin yang sudah kita anggap sip ya konsekuensi. Tapi kita berusaha untuk menjadikan restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif ya, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Jadi si pembuat salah itu akan menemukan win-win solution atau solusi yang terbaik. Dan itu tidak mudah sepertinya ya. Nah, cara restitusi bukan menebus kesalahan ya, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran bukan paksaan. Kalau paksaan itu berarti hubungan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari
dasar yang dikerjakan. Restitusi adalah cara yang terbaik, jadi bukan hukuman ya, atau yang kemudian kita tingkatkan menjadi sebuah konsekuensi. Tapi ternyata cara yang terbaik adalah dengan restitusi. Restitusi fokus pada penguatan karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, kemudian restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada tolong menghormati. Ada tiga restitusi. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama adalah menanyakan keyakinan dulu ini, validasi tindakan yang salah dulu. Kenapa anak melakukan kesalahan? Kenapa kok kamu begitu? Kenapa kok terlambat? Oh misalnya karena tidak pengalaman gitu ya. Kemudian diingatkan kaitannya dengan kesepakatan yang sudah ditaati bersama. Dia melanggar keyakinan kelas yang mana gitu ya. Baru kemudian menstabilkan identitas. Kamu tentunya kan pengen jadi yang lebih baik, tidak datang terlambat lagi. Nah, kira-kira solusinya bagaimana? Jadi misalnya anak terlambat itu tidak langsung dikasih hukuman atau konsekuensi, tetapi itu tadi ada prosesnya. Ya. Kita validasi dulu tindakan yang kurang tepat dari anak tadi, misalnya terlambat, terus anak tadi sudah melanggar keyakinan yang mana, kemudian anak dibimbing untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Itu disimulasi yang saya sampaikan semoga menambah pemahaman kita kaitannya dengan penerapan budaya disiplin di sekolah. Barangkali monggo dari ustaz-ustazah ada yang mau disampaikan, barangkali mungkin ada yang sudah mempelajari modul ini, ada dari yang saya yang sampaikan itu masih kurang tepat atau kurang tepat, monggo kalau ada yang mau memberikan masukan. Badannya sakit saja? Cukup ya? Cukup, barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk materi kita. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah berada pada akhir acara yang ditentukan. Mari kita buka acara ini dengan cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Hana, masuk. Saya. Iya, silakan duduk. Iya. Hana gimana kabarnya? Baik. Baik. Kira-kira tahu nggak Ustazah panggil ke sini kenapa? Nggak tahu. Ustazah beberapa hari dapat laporan dari Ustaz maupun Ustazah yang lain ya. Hanan beberapa hari ini tidak ikut apel pagi dan terlambat masuk sekolah. Betul nggak? Iya, Sudah berapa kali? seingat saya udah 3-4 kali. Oh, sudah 3-4 kali ya? Kira-kira kenapa kok nggak ikut apel, datang ke kelas terlambat? Kenapa? Saya sering banget tidur malam karena setelah sakit saya malah baca novel, terus tidurnya kemalaman. Terus pas paginya, pas setelah kegiatan pagi, saya malah tidur nggak telat. Jadi akhir-akhir ini sering banget baca novel ya? Iya. Novel apa yang dibaca? Serius. Sebenarnya baca novel itu bagus ya Dok ya, tetapi harus tahu kapan waktu-waktu yang tepat. Nah, saya mau tanya, Hanan ingat nggak ya keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Ya.
Kira-kira ketika Hanan itu tidak ikut apel, terlambat masuk kelas, itu melanggar keyakinan kelas yang apa ya Bu ya? Kedisiplinan. Ya, nah kedisiplinan. Kalau menurutmu kedisiplinan itu penting nggak sih? Penting. Iya, kenapa? Karena bisa melatih kita untuk selalu tepat waktu untuk melakukan setiap hal. Ya, jadi disiplin itu penting buat kita semua. Nah, kira-kira Hanan kan tahu kalau itu sudah melanggar keyakinan kelas. Kira-kira Hanan punya solusi nggak ya biar besok itu Hanan bisa ikut apel, tidak terlambat masuk kelas gitu. Kira-kira Hanan punya solusi nggak? Hanya Nah, saya akan tidur lebih awal dan tidak membaca novel hingga larut malam. gitu ya. Nah itu solusi yang bagus ya. Jadi nanti novelnya bisa dibaca di jam-jam setelah sekolah gitu ya, sehingga wawasannya juga bertambah. Itu ya Dok ya. Semoga dengan ini Hanan nanti bisa kembali mengikuti keyakinan kelas, tidak terlambat masuk ke kelas maupun rutin ikut kegiatan apa-apa. Gitu ya Dok ya. Ya. Baik, belnya sudah berbunyi ya tadi ya. Kamu boleh masuk kelas lagi. Sekali lagi minta maaf ya Ustaz. Ya, bismillah. Semoga besok lebih baik ya Mbak ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk dong. Silakan duduk. Apa Mas? Sebenarnya kenapa kita dipanggil ke kantor Ustaz? Oh, kira-kira tahu nggak kenapa Ustazah panggil? Enggak Bos. Enggak. Iya. Tadi waktu di kelas Ustazah perhatikan kamu nggak konsentrasi. Lapar. Iya. Belum makan. Belum Mas. Oh, belum. Nah, lapar itu memang kebutuhan ya. Jadi kalau kita lapar, memang kita harus makan. Tapi kita harus tahu situasi dan kondisi. Nah, harusnya kan makan itu sebelum berangkat sekolah ya. Iya. Kenapa akhirnya tidak makan sebelum berangkat sekolah? Karena Mas habis sarapan tadi itu kita ketiduran Ustaz. Karena kita takut telat apel, jadi kita belakangnya makannya. Terus kita milih buat mandi, habis itu siap-siap apel Bos. Oh gitu. Biar nggak telat masuk sekolah gitu ya. Jadi biar nggak telat masuk sekolah itu bagus ya. Jadi akhirnya pengen tertib, tidak masuk terlambat. Nah, tetapi kira-kira boleh nggak sih makan di kelas? Boleh Ustaz. Boleh. Akhirnya masih ingat nggak kita pernah bikin keyakinan kelas? Ingat Ustaz. Iya. Kira-kira keyakinan mana yang akhirnya tidak sepakat? Menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri Ustaz. Iya, jadi kalau akhirnya itu makan di kelas, berarti akhirnya tidak menghargai diri sendiri, ya kan? Karena yang lain itu pada diskusi, akhirnya malah makan, dan akhirnya tidak menghargai orang lain. Jadi teman-temannya pada belajar, akhirnya tidak menghargai mereka, karena akhirnya makan. Akhirnya juga nggak menghargai ustazah. Ya, nah akhirnya kan sudah tahu nih permasalahannya. Berarti akhirnya tertidur ketika setelah apel tahfidz pagi ya. Iya Ustaz. Nah, kira-kira solusinya gimana ya Dok ya biar besok itu akhirnya tidak terlambat, tapi juga akhirnya sarapan sebelum berangkat sekolah, jadi nggak makan di kelas. Kira-kira solusinya apa? Berarti habis ini kita nggak boleh ngantuk masalah kok. Terus habis makan pagi itu berarti kita harus langsung mandi habis itu biar bisa segera makan ya makan di kelas. Itu ya. Jadi harus tertib ini ya. Jadi kalau harus tahfidz pagi, jangan tidur. Jadi segera mandi, segera makan, apel dan masuk kelas. Gitu ya Mbak ya. Bismillah, semoga Allah memberikan kemudahan. Besok akhirnya sudah sarapan, tidak terlambat masuk sekolah. Gitu ya Mbak ya. Oke, karena pelajarannya sudah mulai, akhirnya boleh kembali ke kelas. Mas Saudara, kita minta maaf bos, kita janji nggak melanjutkan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Saudara. Bismillah, semoga dimudahkan. Assalamualaikum Saudara. Salam. Udah gitu Kak.